Pemerintah militer dan sipil pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Tanggal 8 Maret 1942, Indonesia memasuki era baru, yaitu periode pemerintahan militer Jepang. Jepang membagi Indonesia ke dalam 3 wilayah pemerintahan militer dan membentuk pemerintahan sipil sampai tingkat desa. Di seluruh Indonesia bekas Hindia Belanda, wilayah dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer Jepang, yaitu Tamishudan meliputi daerah Sumatera dan berpusat di Bukit Tinggi. Yang kedua, Asamushudan meliputi Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut meliputi daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, berpusat di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pembentukan pemerintahan militer Jepang. Pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran serta semi militer. Undang-undang tersebut menyatakan beberapa hal, di antaranya: 1. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan. 2. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya. 3. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu. Susunan pemerintahan militer Jepang. 1. Gun Shirekan, Panglima Tentara atau Seiko Shikikan, Panglima tertinggi. Jabatan pemerintahan yang satu ini merupakan jabatan tertinggi, dengan kata lain, pucuk pimpinan. Jabatan ini ibarat raja atau seorang presiden. 2. Gun Seikan, kepala pemerintahan militer. 5 macam departemen: Samobu, Zaimobu, Sangfobu, Kotsubu, dan Shihobu. Yang ketiga, Gun Seibu. Gun Seibu yaitu koordinator pemerintahan yang bertugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur, meliputi kawasan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Surakarta. Di bidang politik, Jepang juga melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan rakyat Indonesia untuk menggunakan bahasa Jepang. Pada 1 Agustus 1943, diumumkanlah Seiko Shikikan, pengumuman panglima tertinggi. Hal ini tentu menjadi kesempatan emas bagi rakyat Indonesia untuk belajar menjadi aparat pemerintah. Terdapat pengangkatan 7 penasihat bangsa Indonesia pada pertengahan bulan September 1943. Pembentukan pemerintahan sipil Jepang. Demi mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia yang sifatnya militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Menurut UU Nomor 28 tersebut, Jepang membagi wilayah pemerintahan daerah menjadi beberapa tingkatan: Shu atau Karisidenan, Shi atau kota praja, Ken atau kabupaten, Gun atau kawedanan, Son atau kecamatan, Ku atau desa atau kelurahan. Pembagian wilayah tersebut mencakup seluruh Pulau Jawa dan Madura terkecuali Kochi, Yogyakarta, dan Surakarta. Adapun Jepang membagi Pulau Jawa dan Madura menjadi 17 shu. Dalam menjalankan pemerintahannya, Shochukan dibantu oleh Chokan Kanbo. Dampak negatif bagi bangsa Indonesia yaitu: 1. Terjadinya perubahan struktur pemerintahan dari sipil ke militer. 2. Terjadinya mobilitas vertikal atau pergerakan ke atas dalam birokrasi di Indonesia. Sedangkan dampak positifnya, bangsa Indonesia mendapatkan pengetahuan tentang cara mengatur pemerintahan yang baik, karena diberikan kesempatan oleh Jepang untuk menduduki jabatan penting dalam pemerintahan seperti gubernur dan wakil gubernur, presiden maupun kepala polisi.